Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, to the point aja. Ini ada informasi bagus ya, dimana kemarin kita, termasuk saya juga kemarin terlewat tidak ikut anything me answer-nya dari Max Global teman-teman. Tapi tidak mengapa, karena Max Global ini di blognya sudah menjabarkan apa yang dipertanyakan dan bagaimana tanggapan daripada Kordao ya. Oke, kita langsung aja. Ini dari sebelumnya ya, sebelum kita coba cek tanya jawab di sana. Ini kita lihat dulu, ada cuitan sebelumnya dari Kordao. Dia mengatakan, pelajari lebih lanjut tentang Kordao yang menampilkan salah satu kontributor kami, yaitu Brandon Shadow ya. Jadi ini kontributor yang ditampilkan di Max Global, di mana di sana sudah interview ya, mewakili daripada Kordao. Nah, di sini katanya Kordao untuk supaya kita mempelajari ya lebih dalam tentang Kordao. Jadi Kordao tidak perlu menjelaskan karena sudah dijelaskan di amaknya Max Global. Nah, ini di akun resminya Max Global ya. Di sini 3 Februari kemarin. Brandon Shadow, kontributor Kordao ORG, duduk untuk Telegram AMA dengan Max katanya. Periksa rekap lengkap AMA jika Anda melewatkan siaran langsung yang kami lakukan. Jadi ada rekapannya. Nah, sekarang untuk kita mempelajari rekapannya ya. Max AMA Core ya, sesi dengan Brandon. Oke, kita lanjut, kita baca ya. Saya hanya membantu membacakan aja supaya ada gambaran. Jika memang nanti ada yang perlu kita jelaskan ya, diperjelas, kita perjelas. Oke. Dalam rekap Telegram AMA ini, Anda akan menemukan wawasan tentang proyek Core dalam acara yang diselenggarakan oleh Yeti. Namanya ini Yeti adalah untuk ini ya, moderator penanya ya. Dari Max Global, Anda akan bertemu dengan Brandon Shadow, kontributor dari Kordao. Pada tanggal 3 Februari 2023, Brandon, kontributor Kordao, duduk untuk Telegram Anything Me Answer dengan Max ya, Max Global. Dia menjawab berbagai macam pertanyaan, termasuk apa itu Core. Berita tentang Core dimulai visi dan misi Core pada 8 Februari ya. Target sekitar 4 hari lagi lah dari sekarang ya. 8 Februari 2023 Max akan mencantumkan Core ya. Max Global ini akan mencantumkan Core pada awalnya di Exchanger ya. Di Exchanger Max Global. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang bergabung dengan Core Anything Me Answer. Kami menghargai semua dukungan Anda. Ini adalah rekap dari seluruh sesi jika Anda melewatkannya. Oke, perkenalan pertama, ini Yeti-nya ya. Untuk moderatornya, hai, hari ini kami merasa terhormat memiliki Brandon katanya di komunitas kami untuk memberi kami pengantar yang lebih intuitif untuk proyek unik mereka. Kemudian Brandon menjawab, hai semuanya di sini, terima kasih Max ya. Karena telah menerima kami dan bekerja dengan Core. Nama saya Brandon dan saya salah satu dari banyak kontributor di seluruh dunia di tim Core. Kami telah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini dan tidak sabar menunggu airdrop dan listing pada 8 Februari. Kemudian pekerjaan nyata mulai mendukung ekosistem kami dan melihat melalui misi kami. Nah, kemudian masuk acara di AMA itu pertanyaan dari komunitas ya. Yang pertama Yeti, ini diwakili oleh Yeti ya, sang moderator daripada Max Global. Apa itu inti katanya? Bisakah Anda berbagi dengan kami lebih detail? Jadi inti itu adalah core ya. Core itu adalah inti, sama ya, cuman ini bahasa Indonesianya saja. Apa itu core katanya gitu ya. Tolong jelaskan secara detail. Ya, mari kita mulai dari dasar-dasar core adalah blockchain L1 kata Brandon, yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine. Ini didukung oleh mekanisme konsensus Satoshi plus Nopal kami yang menggabungkan bukti kerja yang didelegasikan Bitcoin dan bukti kepemilikan yang didelegasikan di DPoS ya. Kemudian Core menyediakan kompatibilitas rantai Ethereum Virtual Machine dengan desentralisasi dan keamanan Bitcoin untuk memecahkan trilema. Ya, trilema ini artinya 3 teknologi atau 3 keunggulan yang 3 teknik yang diunggulkan ya. Trilema blockchain secara kreatif. Token aslinya adalah Core namanya ya. Kemudian Yeti menanyakan kembali kepada Brandon, mengapa Core dimulai? Apa cerita di baliknya? Bagaimana historinya kan seperti itu ya. Brandon mengatakan ini adalah salah satu kisah favorit kami untuk diceritakan. Semuanya itu dimulai dengan debat persahabatan antara 2 teman dekat. Pada saat itu yang satu adalah Maxi Bitcoin dan yang lainnya adalah Maxi dari ETH. Jadi ada 2 kubu, ada 2
pertamanan yang berdebat mengunggulkan satu sama lain. Perdebatan mereka mengarah pada ide kreatif untuk membuat blockchain yang menggabungkan komponen terbaik dari keduanya. Dan Voila Core lahir ya, dan teneng gitu kan, artinya Voila itu begitu, neng lah Core lahir gitu. Blockchain lapisan 1 yang bersandar pada desentralisasi dan keamanan yang berasal dari konsensus proof of work Bitcoin dikombinasikan. Nah, jadi teknologi proof of work itu dikombinasikan dengan kemampuan menyusun rantai Ethereum Virtual Machine. Ethereum Virtual Machine untuk dApps ya, atau desentralisasi apps. Kontrak ya, dApps kontrak artinya begitu. Kemudian Yeti menanyakan lagi, apa itu Satoshi plus konsensus? Apa bedanya dengan konsensus lain? Kok ini ngambil malah namanya Satoshi plus konsensus gitu. Nah, Brandon menjawab, Satoshi plus terdiri dari DPoS dan POW ya, proof of work ya, the department proof of stake ya, atau the decentralized proof of stake, dan proof of work dari kumpulan penambangan Bitcoin. Untuk memilih validator kami melihat saham yang didelegasikan dan hash yang didelegasikan. Artinya di sini saham berupa staking dan hash itu adalah kekuatan daripada power penambangan yang didelegasikan pula, dan memilih N teratas ya, berdasarkan skor hibrid. Kami yakin Bitcoin Proof of Work adalah bentuk konsensus yang paling terdesentralisasi dan aman ya, dan kami telah menemukan cara untuk menggunakan sebagai dasar konsensus Satoshi plus, basic atau pondasi semacam kayak bangunan ya. Pondasinya itu adalah Bitcoin teman-teman ya. Dan core blockchain artinya untuk stakingnya itu ngambil dari EVM, Ethereum Virtual Machine, karena teknologi penggabungannya di sini. Jadi untuk konsensus daripada staking ya, perhitungan stakingnya itu ambil dari teknologinya Ethereum. Kemudian Yeti yang pertanyaan yang keempat itu bertanya lagi ya, menurut Anda apa masalah utama yang dihadapi industri kita dan bagaimana konsensus Satoshi Plus akan memberdayakan dan menyelesaikannya? Brandon menjawab, ini jawaban yang panjang, diperingatkan kami melakukan banyak hal berbeda di sini di core, katanya. Ada dua ideologi utama ada dua ideologi utama dalam ekosistem kripto saat ini, maksimalis Bitcoin dan maksimalis Ethereum. Kelompok-kelompok ini sangat terpolarisasi, tetapi sebenarnya mereka hanya peduli pada hal-hal yang berbeda. Maksimalis Bitcoin memahami kekuatan tata kelola proof of work. Jadi proof of work itu diperdalam, tata kelola seperti apa dan bagaimana, dan pentingnya desentralisasi dan mengutamakannya. Para maksimalis Ethereum, sementara para maksimalis Ethereum itu menghargai komposisi dan kekuatan kontrak pintar. Gitu. Jadi satu sama lain saling mengunggulkan. Nah, untuk Ethereum itu komposisi dan kekuatan kontrak pintar yang diunggulkan. Kisah asal core adalah perdebatan antara keduanya yang akhirnya memutuskan keduanya benar dan berusaha. Jadi memutuskan kedua-duanya benar kok gitu kan, saling mengakui akhirnya dan berusaha untuk menggabungkan kedua filosofi tersebut. Di luar mekanisme konsensus, ada banyak masalah lain yang menunggu proyek lain. Pengembangan komunitas yang paling menonjol dan kepemilikan jaringan token dengan komunitas itu, kami mengambil pendekatan yang berbeda dalam banyak hal daripada proyek blockchain atau kripto biasa Anda, atau yang biasa kita tahu ya. Dalam banyak hal kami adalah underdog ya. Pertama, kami tidak mengambil investasi dari luar. Jadi untuk core ini tidak mengambil investasi dari luar. Artinya ruang lingkupnya hanya tim aja, core tim saja. Berarti tidak ada penjualan token awal, jadi tidak menggunakan ICO atau investor bebas menunggangi karya kontributor. Jadi tidak ada apa sih bahasanya itu ya. Jadi nggak ada tekanan lah. Artinya dari investor luar itu tidak memiliki, karena nggak ada investor luar. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada aturan permintaan. Biasanya kan kalau ada investor itu ada permintaan ya. Gitu. Alih-alih kami mengalokasikan 25% pasokan ke komunitas kami karena kami menginginkan komunitas yang dimiliki dan memimpin rantai. Kedua, Satoshi Plus memecahkan trilema blockchain. Kami tidak berkompromi pada apa? Tidak berkompromi pada desentralisasi, keamanan, skalabilitas dengan mekanisme konsensus baru kami. Luangkan waktu Anda untuk membaca ini. Ini memang luar biasa teman-teman. Yang saya tahu dari Satoshi Plus juga, Satoshi Apps ya. Dia sampai
menginformasikan bahwa ada aplikasi yang memang semuanya tidak dibutuhkan, KYC tidak dibutuhkan, apa segala macam itu betul-betul full 100% terdesentralisasi, tanpa memerlukan email, tanpa memerlukan apa, dan itu aplikasinya nanti seperti apa saya juga belum tahu, nanti kita lihat aja ya. Kemudian Yeti, ya kita lanjut. Yeti nih poin yang kelima bertanya masih, tolong beritahu kami lebih lanjut tentang visi dan misinya. Visi misi. Nah, Brandon menjawab, kombinasi Bitcoin terbaik dan ETH terbaik, memposisikan Core untuk akhirnya menjadi L1 utama secara global. Kami percaya pada masa depan multi rantai dan bahwa rantai tertentu akan melakukan hal-hal yang lebih baik daripada yang lain dan akan selalu ada tempat untuk mereka. Namun rantai dasar untuk aktivitas global dan akan selalu ada tempat untuk mereka ya. Namun rantai dasar untuk aktivitas global, rantai inti jika Anda mau, harus terdesentralisasi, harus aman dan dapat diskalakan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang nanti ada kontribusi ke depan ya di luar L1 tadi, basicnya, pondasinya, ya boleh, tidak menutup kemungkinan katanya, tetapi di sini ada. Namun rantai dasarnya di sini untuk aktivitas global, persyaratan atau inti yang diminta ya, rantai inti jika Anda mau katanya harus terdesentralisasi, satu itu yang diminta, harus aman dan dapat diskalakan gitu. Jadi ini yang sehingga ada beberapa yang kayak Overnext, kemudian apa kemarin ada beberapa yang menjadi kontributor karena sama ya, yang tiga ini sama, semua terdesentralisasi, aman dan dapat diskalakan. Nah ketika sama itulah visi misinya sama, akhirnya masuklah ke core chain ya. Ada 7 miliar orang yang tidak pernah menggunakan blockchain. Ekosistemnya masih sangat muda dengan mengatur dengan benar kemampuan teknis dari blockchain inti dengan komunitas yang terlibat dan distribusi yang adil. Kami yakin kami adalah blockchain pertama dalam beberapa tahun yang selaras dengan prinsip yang tepat untuk mencapai hal ini. Bayangkan jika Satoshi membangun Bitcoin pada tahun 2023. Ya, jadi artinya ada 7 miliar orang di dunia ini yang memang belum mengetahui, belum menggunakan blockchain, teman-teman. Nah, ini memang semua mengarah kepada orang banyak saat ini. Target semua project pun seperti itu, ya. Oke, nanti kita lanjut aja dulu ya. Segmen bertanya bebas. Nah, ini ada pertanyaan bebas bukan dari moderator tapi dari penanya. Ini Q1 atau question 1, question yang pertama dari komunitas. Saat ini terlepas dari semua kemajuan yang dimiliki teknologi NFT, ada banyak pengguna baik di dalam maupun di luar blockchain yang tidak mengetahui potensi ini. Apa rencana Anda untuk menarik dan mendidik pengguna yang belum menjadi pemegang NFT? Brandon mengatakan begini, kami sangat senang dengan NFT di Core dan sudah memiliki beberapa landasan peluncuran NFT. Yang kita tahu kemarin NFT di Core ada apa? Banyak ya, macam-macam kemarin. NFT dan proyek NFT keren yang akan diluncurkan minggu depan katanya. Jadi artinya minggu depan itu mungkin tanggal 8 dan akan diluncurkan berbarengan semua ya. Hal keren tentang komunitas kami adalah sebagian besar baru mengenal kripto. Itu hal paling keren. Karena kenapa komunitasnya itu baru mengenal mungkin ya, dianggapnya seperti itu. Jadi itu merupakan sebuah hal besar lah buat para buat komunitas itu kan sebetulnya nilai plus. Karena yang sudah tahu sudah pasti nggak bakalan kemana. Nanti kalau misalkan memang tertarik pada project ini udah pasti join gitu, karena udah paham. Tapi kalau yang baru ini kurang-kurangnya untuk merekrut atau membentuk komunitas dari orang baru itu luar biasa, kurang-kurangnya agak susah ya gitu untuk meyakinkan. Tapi ternyata ini berhasil. Kemudian jadi hanya dengan memasukkan jutaan orang ke dalam Core, mereka akan mendapatkan pengantar NFT yang bagus di Core begitu ya. Juga kami mungkin memiliki kejutan NFT untuk komunitas katanya begitu, tetapi Anda harus menunggu untuk itu. Jadi ada kejutan NFT untuk komunitas nih. Sebagai penambang pertama kita sebagai komunitas inti. Nah, ini ada kejutan nanti. Tapi nanti waktunya diinformasikan ya. Oke, question 2. Apakah Anda memiliki rencana untuk memulai program staking? Program mengintai sangat penting untuk proyek apapun. Terima kasih Tuan, katanya gitu. Brandon menjawab, ya, kunjungi stake.cordao.org. Jadi kemarin yang seperti yang kita jabarkan untuk staking delegasi, ya nggak perlu saya bacakan. Artinya ini sudah mendukung blockchain inti dan dapat hadiah taruhan. Artinya sudah ya. Oke, kemudian question 3, pertanyaan ketiga, bisakah Anda membagikan beberapa detail tentang pencapaian besar terbaru yang dilakukan oleh proyek Anda? Juga apa roadmap dan target masa depan proyek Anda? Nah, Brandon mengatakan
Seperti disebutkan di atas, kami memiliki aspirasi besar di Core. Kami ingin menjadi L1 utama secara global. Setelah airdrop 8 Februari kami, fokusnya adalah membangun ekosistem kami dengan para pembangun. Nah, jadi 8 Februari ini kan jelas di sini dikatakan adalah pengiriman airdrop, adalah token Core kita, real ya. Tanggal 8 UTC untuk WIB Indonesia kita mungkin tanggal 9, selisih 12 jam ya, kurang lebih 12 jam ya. Gitu. Jadi ini setelah itu selesai airdrop dilakukan untuk 25%, maka akan fokus Core DAO ini membangun ekosistem dengan para pembangun, para developer. Kami sudah memiliki mitra penghubung ya, ini yang kemarin sempat saya bahas di video sebelumnya ya, para penghubung itu saya bahas jembatan, yaitu ada Layer Zero dan Oracle Switchboard ya, dan kami sudah memiliki lusinan proyek yang dibangun di atas blockchain Core, DeFi, NFT, game dan lain-lain ya. Bagian pertama tahun 2023 akan membangun ekosistem DeFi, desentralisasi finance dan game yang kuat untuk komunitas kami yang besar dan terlibat. Kami akan merilis peta jalan publik terperinci bulan ini. Jadi nanti ada roadmap baru teman-teman ya. Ada roadmap baru, detailnya seperti apa, lanjut daripada 2023 ini, setelah nanti pasca daripada 8 Februari ini nanti ada roadmap baru. Nah, seterusnya langkah ke depan seperti apa, kita panduannya itu ya. Dan akan mencari komunitas untuk menyumbangkan ide mereka untuk masa depan Core. Oke. Kemudian selanjutnya question 4, pertanyaan keempat, terlalu banyak proyek menjanjikan keajaiban tetapi tidak pernah merilis produk yang berfungsi atau membuktikan pendapatan apapun katanya. Banyak yang menjanjikan muluk-muluk tapi nggak ada realisasinya, artinya begitu ya. Dalam waktu rilis yang singkat atau lama, apakah proyek Anda juga seperti itu? Katanya begitu, ada yang nanya begitu ya. Jika tidak, bisakah Anda memberitahu kami apa yang membuat proyek Anda berbeda dari proyek lain? Brandon menjawab sangat mengerti di sini. Satu hal adalah tim kami telah berada di kripto selama lebih dari 1 dekade. Kripto OG. Kami juga mendirikan dan keluar dari bisnis teknologi. Ini adalah tim kontributor global dan terbukti tidak terbang di malam hari. Jelas, jadi tidak umpet-umpetan, artinya real. Walaupun memang kita sampai saat ini tidak tahu Core DAO itu siapa saja, dari mana saja, pendidikannya apa saja, pengalamannya bagaimana, itu tidak ada yang tahu sampai saat ini, shadow semua. Tetapi apa? Tidak terbang di malam hari, tetap dia memberikan hasil daripada proyek ini yang kita tahu dan mendapatkan respon positif dari seluruh khalayak dunia ya. Kami telah mengerjakan proyek ini tanpa lelah selama 3 tahun dan mainnet sudah hidup. Anda dapat melihat semuanya di sini. Scan.coredao.org. Kami memberikan apa yang kami janjikan. Apa yang membuat kami berbeda adalah bagaimana kami merancang tokenomic kami menjadi proyek jangka panjang. Daripada orang dalam jangka pendek menjadi kaya ya, daripada jadi orang tapi kaya tapi ya sebentar gitu. Ini adalah penurunan yang adil dengan hadiah untuk produksi blok yang dibayarkan selama 81 tahun ke depan. Kami di sini untuk membangun untuk orang-orang jangka panjang, gitu jelas ya. Jadi nggak perlu saya ulas. Kemudian question 5 ya, pertanyaan yang terakhir, apa itu utilitas Core? Brandon menjawab, Core adalah token asli dari Core blockchain, mirip dengan blockchain lapisan satu lainnya. Seperti misalkan Ethereum ya Ethereum ETH, Bitcoin blockchain Bitcoin ya BTC kan. Jadi ini core chain ya Core gitu ya. Kegunaan token adalah mata uang asli dan gas untuk berinteraksi dengan blockchain inti. Core juga digunakan untuk mempertaruhkan jaringan inti dan berpartisipasi dalam tata kelola jaringan inti. Semakin banyak permintaan dan penggunaan oleh pengembang dan penggunaan pada rantai akan menjadi faktor permintaan pendorong utama untuk token. Oke. Jadi jelas ya. Di sini Mac memperjelas atau memberikan rekap daripada interviewnya terhadap Brandon Shadow ya, perwakilan daripada Core DAO teman-teman. Jadi saya rasa ini nggak perlu diulas karena udah jelas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sepintas di pemikiran teman-teman bahwa apa nih sebenarnya dan bagaimana ini. Nah ini Max Global mewakili kita mempertanyakan itu semua, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah gambaran buat kita bahwa kita berada di proyek yang tepat dan benar ya untuk saat ini. Dan memang kita mudah-mudahan perubahan hidup ke depan semakin terbuka, semakin jelas ya. Dan ini juga saya informasi mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata, mungkin sampai sini aja dulu ya untuk pembahasan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.